Jumpa lagi kita di pagi ini dalam channel pembelajaran kita Maret 2020. Kita ada pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah sebagai berikut. 1. Setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kesimpulan dengan terperinci. Ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. 5. Setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya kedua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dua negara terkait kondisi geografis dengan benar melalui diagram Venn. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, dan badak bercula satu di ujung pulau? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak, kalian amati gambar berikut. Gambar yang pertama kita lihat hutan yang sangat kerimbun, yang hijaunya. Yang gambar yang kedua menunjukkan gambar perkotaan. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Tidak ada lagi tempat tinggal untuk hewan, maka pasti hewan tersebut akan punah. Kemudian pasti akan terjadi bencana alam, karena ketika hutan ditebang, tidak ada lagi pohon yang dapat menahan air hujan. Dengan demikian, pasti akan terjadi bencana, yaitu banjir atau tanah longsor. Kemudian kita lihat pada gambar perkotaan, pasti terjadi pencemaran. Yang berikut, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Kita lihat ketika pohon ditebang untuk dijadikan perkotaan, maka akan menyiksa hewan-hewan. Mereka tidak bisa bertahan untuk hidup karena tidak ada makanan dan juga tempat untuk dia tinggal atau dia bernaung. Yang berikut, di manakah hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, anak-anak sekalian, karena tempat tinggal hewan telah musnah, pasti hewan akan berpindah tempat. Yang pertama, karena tempat tinggal tidak ada, pasti dia akan masuk ke pemukiman penduduk.
semua hutan di bumi habis. Nah, kita lihat bahwa karena tidak ada hutan, maka pemanasan global akan terjadi, mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita membaca bacaan berikut ini. Ayo lestarikan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perubahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, anak-anak sekalian, ketika tadi kita telah membaca bacaan tersebut, kita akan menentukan ide pokok dari bacaan di atas itu. Untuk paragraf pertama kita lihat bahwa dia ada pada awal kalimat, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Untuk paragraf kedua kalian lihat, dia ada pada akhir kalimat, yang mana yaitu tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Yang ketiga, perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, setelah kita menentukan ide pokok, mari kita menentukan kesimpulan daripada bacaan tersebut. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah menentukan kesimpulan. Nah, mari sekarang sama-sama kita akan menentukan kesimpulan dengan cara sebagai berikut. Membaca teks keseluruhan, kemudian menentukan informasi pada teks. Yang berikut menghubungkan gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu kesatuan. Nah, anak-anak sekalian, bacaan di atas mempunyai kesimpulan sebagai berikut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Dan akibat dari perburuan liar, maka hewan-hewan berada di ambang kemusnahan. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Nah, kita lihat
ketiga, memenuhi kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Nah, anak-anak sekalian, di depan ini Ibu mempunyai gambar hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Antara lain, ini adalah gambar cendrawasih, yang mana habitat aslinya itu ada di Pulau Papua. Yang berikut, ini adalah burung jalak Bali. Habitat aslinya itu ada di Pulau Jawa dan Bali. Yang berikut, ini adalah komodo. Komodo adalah hewan asli dari Pulau Komodo yang merupakan hewan dilindungi dunia internasional. Yang berikut, selain hewan, ada juga tumbuhan yang dilindungi di Indonesia, seperti Edelweiss Jawa. Bunga Edelweiss adalah bunga yang berada di daerah pegunungan, pada umumnya di pegunungan di daerah Pulau Jawa. Kita lihat bahwa bunga Edelweiss ini semakin langka akibat dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, terutama para pendaki gunung. Yang berikut kita lihat adalah cendana. Yang berikut lagi bunga bangkai dan bunga Rafflesia arnoldi. Yang berikut kantong semar. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat bahwa ada usaha-usaha dalam pelestarian hewan dan tumbuhan tersebut. Yang pertama kita lihat adalah melindungi tempat hewan dan tumbuhan. Yang berikut, membangun penangkaran hewan. Artinya bahwa kita memberikan tempat untuk hewan itu berkembang biak. Dengan demikian hewan yang langka tersebut dapat berkembang biak, dengan demikian menghasilkan keturunan yang baru untuk melestarikan kehidupannya. Yang berikut, mengembangbiakan tumbuhan. Yang keempat yaitu melarang perburuan liar dan kepemilikan satwa yang dilindungi. Yang berikut, pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, anak-anak, pelestarian in situ itu dilaksanakan di habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya, marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional. Kita lihat bahwa pada pelestarian in situ, hewan dan tumbuhan dibiarkan hidup bebas di alam. Contohnya, banteng di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur, dan orang hutan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Yang berikut, pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya dengan suasana lingkungan dibuat mirip aslinya. Contoh, penangkaran hewan di kebun binatang, kebun koleksi, dan kebun raya. Yang berikut, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Anak-anak sekalian, cagar alam
adalah daerah untuk melindungi tumbuhan. Suaka Marga Satwa adalah daerah untuk melindungi hewan. Kita lihat bahwa tujuan mendirikan cagar alam dan Suaka Marga Satwa adalah untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Cara atau usaha pelestarian yang berikut yaitu mendirikan taman nasional. Nah, anak-anak sekalian, di Indonesia banyak sekali dibuat taman nasional. Di antaranya Taman Nasional Danau Sembarang di Kalimantan. Hewan yang dilindungi adalah orangutan, buaya, labi-labi, burung enggang, dan lain-lain. Yang berikut, Taman Nasional Lolelambu di Sulawesi Tengah. Itu hewan yang dilindungi adalah babi rusa dan lain-lain. Yang berikut, Taman Nasional Waikambas itu adanya di Sumatera. Itu melindungi gajah, harimau Sumatera, dan lain-lain. Yang berikut, Taman Nasional Lawrence, Papua. Itu hewan yang dilindungi adalah kasuari, kemudian burung cendrawasih, burung kakatua, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut, Taman Nasional Komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur, melindungi komodo. Dan yang berikut adalah Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. Hewan yang dilindungi adalah badak Jawa atau badak bercula satu. Nah, anak-anak sekalian, yang lalu kita juga sudah membicarakan tentang kawasan Asia Tenggara. Nah, berikut ini kita akan melanjutkan berbicara tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau yang sering disebut dengan negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dari luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebahagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Kesepakatan ASEAN dalam deklarasi Bali Concord II pada tahun 2003 mencakup 3 poin, yakni 1. Merencanakan terbentuknya AEC atau ASEAN Economic Community yang diharapkan menjadi entitas ekonomi yang terpadu di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, merencanakan terbentuknya ASC atau ASEAN Commodity Security yang diharapkan bisa menjadi forum keamanan di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, merencanakan terbentuknya ASCC atau ASEAN Social Cultural Community yang diharapkan bisa menerapkan
dan menguatkan stabilitas perdamaian dan juga kemakmuran negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita melihat fakta-fakta politik dari negara-negara ASEAN. Yang pertama kita lihat adalah Brunei Darussalam. Kepala negara Brunei Darussalam adalah Sultan Haji Hassan Bakrat Masyuddin Wadaulah. Ibu kota daripada Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Bahasa Melayu, Inggris. Mata uang dolar Brunei. Luas wilayah 5.765 km persegi. Jumlah penduduk 422.675 jiwa berdasarkan estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu kebangsaan adalah Pemeliharaan Sultan. Yang berikut negara Kamboja. Negara Kamboja, kepala negaranya adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasional adalah Khmer. Mata uang riel. Luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Lagu kebangsaan Nokorah, Royal Kingdom. Yang berikut adalah negara kita Indonesia. Kepala negaranya adalah seorang presiden, yaitu yang diperintah sekarang adalah Bapak Joko Widodo. Ibu kota Jakarta, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, mata uangnya adalah rupiah, luas wilayah 1.904.569 km persegi. Dengan jumlah penduduk adalah 259.609.643 jiwa. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Yang berikut adalah negara Laos. Laos, kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Vientiane. Bahasa nasional Lao, mata uang KIF, luas wilayah 237.955 km. Jumlah penduduk 6.803.899 jiwa. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Lagu nasional Feng Shek Lao atau Hymn of the Lao People. Yang berikut Malaysia. Kepala negaranya adalah seorang sultan, yaitu Sultan Muhammad V. Kepala negara Malaysia itu biasa disebut Yang di-Pertuan Agong. Kepala pemerintahannya Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil.
Mata uang ringgit, luas wilayah 330.903 km persegi. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu nasional negaraku. Yang berikut Myanmar. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Ibu kotanya Nyai Pi Tau. Bahasa nasional adalah Myanmar. Mata uang Kyat. Luas wilayah 673.578 km persegi. Jumlah penduduk 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Lagu nasional Kaba Michael. Berikut Filipina. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Ibu kotanya adalah Manila. Bahasa Filipina atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya peso. Luas wilayah 343.448 km persegi. Jumlah penduduk 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaan 12 Juli 1898. Lagu nasional Lumpang Inira. Yang berikut Singapura. Kepala pemerintahan negara Singapura adalah presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Luas wilayah 716 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu nasional Majulah Singapura. Yang berikut adalah Thailand. Kepala negara Thailand adalah seorang raja. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ibu kota Bangkok. Bahasa Thai. Mata uang Baht. Luas wilayah 513.120 km dengan jumlah penduduk 67.741.401 jiwa. Negara Thailand adalah negara di Asia Tenggara atau negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Lagu kemerdekaan adalah Phleng Chai Thai. Yang berikut adalah Vietnam. Vietnam, kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasional Vietnam, mata uang dong, luas wilayah 331.210 km dengan jumlah penduduk 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaan 29 September 1945. Lagu nasional Tin Quan Sa. Anak-anak sekalian, ketika tadi kita sudah membaca atau melihat tentang fakta-fakta geografis, fakta-fakta politik dari negara-negara ASEAN, maka kita akan membandingkan dua negara ASEAN berdasarkan fakta politiknya. Nah, perhatikan di sini yang Ibu contohkan adalah negara Indonesia dan negara Filipina. Yang mana yang di tengah itu adalah kesamaan daripada kedua negara.
negara. Nah, yang beda yang di sebelah kiri dan kanan. Perhatikan, untuk Indonesia memiliki luas wilayah 1.094.569 km persegi. Yang berikut, negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Kemudian negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut, negara Filipina memiliki luas wilayahnya dan pernah dijajah oleh bangsa Spanyol. Ia merdeka pada tanggal 12 Juli 1898. Kita lihat kesamaan daripada kedua negara ini adalah yang pertama, sama-sama merupakan negara yang berbentuk republik. Dengan demikian, negara yang berbentuk republik otomatis kepala negaranya adalah seorang presiden. Dan kita lihat bahwa Indonesia dan Filipina merupakan negara kepulauan yang ada di Asia Tenggara atau yang ada pada negara Asia. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Ibu harap kalian bisa menerima itu dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Ibu persiapkan. Perhatikan, bacaan yang ini akan kalian baca, kemudian kalian akan menentukan ide pokok dari bacaan ini dan kesimpulan. muatan pembelajaran IPA, di sini kalian akan mencari informasi dan mengumpulkan fakta dari buku atau internet, dari orang tuamu tentang salah satu jenis hewan langka, kemudian buat dalam bentuk laporan. Dan
tulisanmu harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut: ciri-ciri khusus dan habitat asli dari hewan tersebut, kemudian manfaatnya, jumlah populasinya saat ini, kemudian penyebab kelangkaannya. Yang berikut langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, kemudian langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestarian. Nah, tugas ini karena dalam bentuk laporan, maka Ibu kasih waktu untuk kalian menyelesaikannya selama 1 minggu. Dengan demikian hari Senin depan baru dikumpulkan. Nah, yang berikut untuk muatan IPS, kalian akan membandingkan 2 negara ASEAN terkait dengan kehidupan politik. Sebagai contoh yang tadi Ibu buat Indonesia dan Filipina. Berarti kamu tidak buat lagi mencontohkan Indonesia dan Filipina. Kamu akan buat kedua negara yang lain. Nah, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Selamat belajar. Semoga kalian senantiasa berhasil. Terima kasih.